Kosmetik ilegal dan berbahaya hingga kini masih beredar luas di masyarakat. Berkali-kali diberantas, kosmetik yang umumnya mengandung merkuri itu tetap tumbuh subur, terutama di pasar-pasar online. Jadi emang mukaku nih merah ya guys tuh. Ini korban merkuri guys. Asal kalian tahu, makanya aku tuh selalu bilang sama orang yang aku kenal jangan pernah pakai merkuri karena merkuri itu jahat tuh ya, jahat banget. Wajah memerah dan rusak seperti di video bukan karena alergi parah, melainkan efek dari kosmetik berbahaya yang mengandung merkuri. Semakin hari, korban semakin berani bersuara di publik. Mereka lantang mengimbau khususnya para kaum hawa agar berhati-hati pada kosmetik berbahaya. Kasus ini jadi potret nyata bahwa kosmetik ilegal dan berbahaya masih beredar di Indonesia. Badan Pengawas Obat dan Makanan menemukan 108 merek kosmetik berbahaya. Sebanyak 400.000 lebih dari kosmetik berbahaya ini telah disita petugas dengan nilai ekonomi sebesar 26,6 miliar rupiah. Sebagian terbukti mengandung bahan berbahaya seperti merkuri dan juga asam retinoat. Kedua zat ini menyebabkan iritasi berat hingga kerusakan kulit dan kesakitan permanen. Dari hasil patroli BPOM di pasar online, belasan merek kosmetik dan perawatan kulit kedapatan mengandung merkuri dan bahan berbahaya. Ironisnya, produk-produk ini dipasarkan dengan janji manis, hasil instan, putih, serta glowing seketika. Bahwa kami dari Badan POM pun melakukan langkah-langkah yang sama untuk melakukan pengawasan obat dan makanan tersebut, khususnya terkait dengan penindakan tindak pidana kesehatan. Cantik seharusnya menyehatkan, bukan menyakiti. Karena itulah keselamatan diri tidak layak dikorbankan hanya demi hasil yang instan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, libur Natal dan Tahun Baru tahun ini akan bertabur diskon, terutama untuk tarif tol dan transportasi umum. Presiden Prabowo Subianto meminta agar diberikan diskon besar tarif untuk masyarakat. Presiden Prabowo Subianto meminta diskon besar untuk tarif tol, tiket pesawat terbang, kereta api, hingga kapal laut di masa libur Natal dan Tahun Baru. Pernyataan ini disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya usai rapat bersama Menteri di Hambalang kemarin. Pada libur Natal dan Tahun Baru, Kementerian Perhubungan dan Polri memprediksi 2,9 juta kendaraan akan keluar Jakarta melalui tol. Sementara pada skala nasional diprediksi 51,12 juta warga akan menggunakan mobil pribadi untuk berlibur. Total warga yang memanfaatkan libur Nataru di Indonesia sejumlah 119,5 juta orang. Dan media sekalian. Kita ke informasi seputar SEA Games, pemirsa. Selain bulu tangkis, tim panjat tebing Indonesia juga keluar sebagai juara umum di SEA Games 2025 Thailand. Total 2 medali emas dipersembahkan dari speed putra dan speed putri. Atlet panjat tebing Indonesia berhasil mengawinkan medali emas dan perak untuk putra dan putri. Di sektor speed climbing putri, Puja Lestari berhasil meraih medali emas, sementara Susanur Hidayah melengkapi dominasi dengan medali perak. Bahkan final speed putri menciptakan All Indonesia Final, sebuah pencapaian yang membanggakan. All Indonesian Final juga tersaji di final speed putra. Anshafi Robi Al-Hilmi tampil impresif dengan meraih medali emas. Ia mengungguli rekannya Alfian Muhammad Fajri. Panjat tebing masuk dalam 21 cabur olahraga unggulan untuk Olimpiade. Pemerintah pun akan fokuskan dukungan untuk 21 cabang ini. Pemerintah akan fokus mendukung 21 cabur ini dan tentu kita harapkan sesuai dengan amanah yang Bapak Presiden berikan, kita akan dukung maksimal di mana Olimpiade sasaran utama. SEA Games hari ini sebagai evaluasi untuk persiapan juga ASEAN Games tahun depan, juga SEA Games 2027 sebagai sasaran antara. Keberhasilan di cabur panjat tebing ini menjadi bukti suksesnya regenerasi di cabur ini. Sementara itu, pemerintah menargetkan meraih 80 keping emas dalam gelaran SEA Games tahun ini. Tim Liputan iNews melaporkan.
Atlet wushu Indonesia Patricia Geraldine kembali mengibarkan merah putih setelah meraih medali emas pada nomor taulu gabungan Chan Kwan, Chan Su, dan Kian Siu Putri SEA Games 2025 Thailand. Singapore, and it's the second runner-up, Singapore. Patricia tampil konsisten dan memukau sejak awal hingga akhir rangkaian jurus. Atlet Indonesia ini menang atas wakil Malaysia Pang Puye yang harus puas dengan medali perak. Emas dari Patricia menambah pundi-pundi medali Indonesia dari cabang wushu. Wushu telah menyumbangkan 1 medali emas dan 3 perak untuk kontingen merah putih di SEA Games Thailand. Indonesia juga berjaya di cabang olahraga ekstrim lain, yakni skateboard. Atlet putra Basral Graito Hutomo sukses mempersembahkan emas usai menjuarai nomor ekstrim skateboard street. Atlet 18 tahun tersebut berhasil menyabet medali emas setelah mengungguli 2 atlet tuan rumah yang harus puas di posisi kedua dan ketiga. Paling menyita perhatian, seorang ofisial tim Malaysia ikut berlari masuk ke arena dan turut memeluk Basral. Memasuki hari ke-6 penyelenggaraan SEA Games 2025, tuan rumah Thailand masih memimpin perolehan medali. Pemirsa, kontingen Gajah Putih meraih 141 emas, 86 perak, dan 55 perunggu. Sementara Indonesia berada di peringkat kedua dengan 52 emas, 63 perak, dan 59 perunggu. Disusul Vietnam dengan 37 emas di posisi ketiga. Singapura di peringkat keempat dengan 28 emas, serta Filipina di posisi kelima dengan 23 emas. Berikutnya Malaysia di posisi ke-6, Myanmar ke-7, diikuti Laos, Brunei, dan Timor Leste. Dalam rangkaian melestarikan budaya lokal sekaligus pemberdayaan masyarakat, MNC University menggelar pentas budaya Betawi di wilayah Karet Kuningan, Jakarta Selatan. Acara ini menjadi puncak revitalisasi budaya yang melibatkan warga dari berbagai kalangan. Suasana semarak terlihat di Pedurenan Karet Kuningan, Jakarta Selatan. Seluruh warga berkumpul untuk menghadiri pentas budaya Betawi yang merupakan program kolaborasi MNC University dengan Kelurahan Karet Kuningan, Jakarta. Acara ini merupakan hasil dari dana hibah program inovasi seni Nusantara untuk revitalisasi budaya dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang diberikan kepada MNC University. Jadi memang kita menginisiasi program ini untuk membantu masyarakat mengembangkan daerahnya, terutama kebudayaannya. Jadi ke depan untuk kesinambungannya, kita sudah membuatkan konsep namanya adalah Kampung Media. Kami memilih Kelurahan Karet Kuningan ini sebagai kelurahan yang kami bina untuk melaksanakan dari mulai sosialisasi, pelaksanaan, sampai merevitalisasi budaya Betawi. Jadi kelurahan ini kami bentuk untuk tetap bisa menjaga dan melestarikan budaya Betawi di sini. Selama 2 bulan, pihak MNC University telah melakukan workshop terkait public speaking, marketing, hingga rebranding produk untuk meningkatkan UMKM warga Karet Kuningan. Kami sangat bersenang karena MNC University ini berada di wilayah kami bukan cuma sekedar budaya Betawi saja, tapi juga memberikan inovasi-inovasi kepada anak muda, kepada ibu-ibu. Ibu-ibu itu dalam seperti public speaking, terus pengembangan UMKM, sementara kalau anak-anak mudanya yaitu dari IT-nya, teknologinya. MNC University berharap dengan adanya acara pentas seni Betawi ini, para pemuda dapat lebih mengedepankan budaya lokal untuk tetap eksis di tengah terpaan gaya global. Dari Jakarta, Kea Della Rosa Laksana Tiara iNews melaporkan.